Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia, pada 4 Oktober lalu, Kota Blitar menjadi satu kota yang pertama masuk ke level 1. Dan Kota Blitar kemudian kami jadikan sebagai uji coba menuju new normal, di mana sebagian besar aktivitas masyarakat dapat dilakukan mendekati kehidupan normal. Dalam kesempatan ini, saya dapat laporkan bahwa hasil evaluasi terhadap Kota Blitar menunjukkan hasil yang sangat positif. Sejak masuk ke level 1, situasi COVID-19 di Kota Blitar tetap rendah dan terkendali. Terkendalinya kasus didorong oleh tingkat tracing, vaksinasi, dan penggunaan. Karena itu Bogor dan Tangerang itu akan dilakukan operasi khusus oleh TNI Polri dan Kementerian Kesehatan dengan merahkan vaksinator-vaksinator untuk mempercepat target ini. Namun tadi Presiden berikan arahan untuk tidak menahan terus kabupaten yang lain, maka Bogor Tangerang dikeluarkan dari Jabodetabek. Kemudian berkaca dari kondisi tersebut, atas persetujuan dari Presiden, syarat vaksinasi kabupaten kota aglomerasi sudah diubah berdasarkan pencapaian kabupaten kota itu sendiri. Selama keseluruhan aglomerasi sudah memenuhi syarat WHO untuk turun level. Dengan perubahan syarat vaksinasi untuk aglomerasi, mulai besok akan ada 54 kabupaten kota di level 2, 9 kabupaten kota di level 1. Terkait detail keputusan akan dituangkan dalam Inmendagri. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia, seiring dengan kondisi situasi COVID-19 semakin baik, ada beberapa penyesuaian aktivitas yang perlu disampaikan pada periode PPKM ini. Pertama, tempat bermain anak-anak yang meliputi mal, perbelanjaan, boleh dibuka untuk kabupaten kota level 2. Kami mensyaratkan bahwa tempat bermain anak harus mencatat nomor telepon dan nama orang tua, serta waktu anak bermain untuk kebutuhan tracing. Kapasitas bioskop untuk kota level 2 dan 1 dapat dinaikkan menjadi 70%, dan anak-anak diperkenankan untuk masuk bioskop pada level 1 dan 2. Sopir logistik yang menjadi isu kemarin dan kami sudah temuin mereka yang sudah divaksin 2 kali dapat menggunakan tes antigen yang dapat berlaku selama 14 hari untuk melakukan perjalanan domestik. Akan dilakukan random testing pada sopir dan logistik. Dan kita himbau bila ada sopir dan logistik yang merasa tidak nyaman dengan kondisinya supaya segera melaporkan diri untuk lakukan diperiksa. Anak-anak di bawah 12 tahun diperbolehkan masuk tempat wisata di level 2 yang dapat menggunakan Peduli Lindungi dengan didampingi orang tua. Uji coba tempat wisata di Kabupaten level 3 akan ditambah sesuai dengan izin Kemenparekraf. Wisata air dapat dibuka pada kabupaten kota level 2 dan 1. Peduli Lindungi menjadi alat kita untuk menahan peningkatan kasus di tengah pelonggaran aktivitas mobilitas masyarakat. Hingga saat ini, Peduli Lindungi telah digunakan lebih dari 102 juta kali di berbagai area publik dengan rata-rata penggunaan per hari mendekati 3 juta. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia, terdapat beberapa hal yang ingin saya jelaskan berdasarkan hasil ratas yang baru selesai sejam yang lalu, 30 menit yang lalu. Pertama, terkait daftar 19 negara yang diperbolehkan masuk ke Bali, saya dapat jelaskan bahwa 9 negara tersebut dipilih untuk mempertimbangkan jumlah kasus dan tingkat positivity rate yang rendah berdasarkan standar WHO. Tapi bila mereka belum membuka ke kita, karena kita tersepakat resiprokal, mereka pun nanti tidak tertutup kemungkinan akan kita drop dari list 19 negara itu. Mengenai hal tersebut, Presiden juga mengingatkan kepada kami agar terus melakukan evaluasi tiap minggunya agar dapat memitigasi dampak buruk dari pembukaan pintu masuk 19 negara tersebut. Tadi Presiden menekankan kepada kami semua agar betul-betul berhati-hati menyiapkan seluruh langkah mitigasi apabila terjadi gelombang ketiga akibat libur Natal dan Tahun Baru. Oleh karena itu kami akan melakukan beberapa kali rapat untuk persiapan itu, terutama mendorong penggunaan Peduli Lindungi dan tadi soal vaksinasi. Dan kalau ini terjadi, saya kira kita akan bisa bagus, dan kalau kita bisa melampaui dan Nataru ini dengan baik pada Januari, saya pikir kita sudah masuk pada endemi, karena pada saat waktu itu saya kira sudah kita harapkan terdapat obat antivirus ini. Saya yakin kita semua sudah lelah berhadapan dengan pandemi COVID-19, namun melihat berbagai perkembangan yang ada dan kepemimpinan Presiden Jokowi, saya yakin kita akan mampu segera mengatasi dan keluar dari pandemi COVID-19 sebagai bangsa dan negara yang lebih kuat.